Kalau zaman dulu kan minumannya pakai bambu ya. Nah di situ Kiai Bersisa yang sebelumnya belum pernah mencicipi itu ya, akhirnya beliau meneguk satu gelas bumbung itu tadi, tanpa sadar tambah 2, tambah 3, tambah hingga akhirnya Kiai Bersisa ini mabuk berat di sana. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mas Nur dari Pondok Hipnotis Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi hal kepada Anda agar nanti Anda mengerti apa yang saya sampaikan. Anda harus menonton videonya sampai selesai ya, jangan dipotong. Artinya Anda menonton sedikit lalu Anda membuat kesimpulan. Jangan dibiasakan seperti itu. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih buat Anda yang sudah subscribe di channel ini. Dan bagi yang belum subscribe, seperti biasa silahkan Anda subscribe dulu, juga aktifkan loncengnya. Jadi sahabatku semua, sahabat dari Pondok Hipnotis Indonesia, di kesempatan kali ini saya akan berbagi hal ya, tentang bagaimana sih ketika seseorang ini belajar suatu keilmuan ya. Ini sangat penting sekali, sangat mendasar sekali, karena ketika Anda tidak paham maka saya yakin Anda tidak akan pernah bisa ya. Jadi kita bahas sesuatu tentang rahasia bagaimana Anda nanti bisa mencapai kondisi Anda mudah mempraktekkan suatu keilmuan ya. Anda harus menggunakan yang namanya logika ya. Ketika dalam belajar ini, logika Anda ini dituntut untuk digunakan ya. Walaupun yang Anda pelajari menurut orang awam ini adalah sesuatu yang nanti hasilnya seperti tidak berlogika. Saya kasih contoh ya. Misalkan Anda melihat tayangan yang barusan saya upload ya tadi di video sebelum ini, ada salah satu dari alumni dari Pondok Hipnotis Indonesia yang sudah belajar di kelas pelatihan hipnotis jarak jauh. Beliau mempraktekkan salah satunya yaitu metode mediumisasi ya. Nah, Anda bisa tonton nanti videonya sebelum di video ini. Nah, apakah yang dilakukan ini tidak menggunakan hal yang logika? Seringkali saya katakan di video-video sebelumnya bahwa ketika Anda belajar, atau tepatnya ketika saya mengajarkan kepada Anda, ilmu yang saya ajarkan ini harus bisa diterima oleh nalar atau akal. Karena kalau tidak bisa diterima oleh nalar atau akal Anda, sangat mustahil Anda untuk memahaminya. Saya kasih contoh ya, ketika Anda bertanya, Mas Nuk, bagaimana sih cara menghipnotis? Nah, ketika saya mengarahkan hal yang salah kepada Anda, misalkan Mas, coba Anda lakukan yang namanya puasa, Anda melakukan namanya baca-baca wirid dan sebagainya untuk menguasai ilmu hipnotis ya, hal tersebut sangat-sangat menjerumuskan dan salah. Dan saya ingatkan kembali, jika ada di luar sana yang mempraktekkan atau mengajarkan dengan cara seperti itu atau mirip-mirip seperti itu, saya jamin 100% hoax ya, atau Anda sedang dibohongi ya, 100%. Nah, selanjutkan, ketika Anda ingin mempelajari suatu keilmuan, maka logika yang harus Anda utamakan terlebih dahulu ya. Walaupun hasilnya seolah-olah tampak tanpa logika, seperti tadi tayangan di mediumisasi, itu dilakukan dengan sangat-sangat logis ya, sehingga ketika logis ini benar-benar bisa diterima oleh nalar, siapapun bisa mempraktekannya dengan sangat mudah. Masih ingat bahayanya ketika Anda ini belajar keilmuan ini tanpa didasari oleh logika dan akal Anda. Kisah misalkan dari Kiai Bersisa, Anda mungkin sudah pernah mendengar cerita ini, atau Anda sudah paham cerita ini, atau barangkali Anda belum pernah mendengar kisah Kiai Bersisa ya. Saya akan ulas bentar tentang kisah Kiai Bersisa ya. Kiai Bersisa ini adalah seorang tokoh ya, boleh dikatakan anekdot aja ya. Beliau ini adalah seorang tokoh yang sangat religius sekali ya. Beliau hidup di pinggiran desa, membuka lahan di tengah hutan untuk mendirikan pondok pesantren. Tidak hanya mengajarkan ilmu agama, beliau juga mengajarkan ilmu kanuragan atau ilmu kesaktian.
Ya, beliau benar-benar sosok yang kiai yang sangat soleh dan tawadhu ya. Tak pelak muridnya sangat banyak sekali yang menimba ilmu kepada beliau. Banyak sekali dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, muridnya semakin banyak. Hingga pada suatu saat ada seorang musafir ya, yang sebelumnya belum pernah diketahui oleh beliau, dan mohon izin kepada beliau untuk belajar atau menimba ilmu di pesantren beliau. Dengan catatan beliau musafir ini ingin menginap di tempat pesantren beliau. Nah, permasalahannya mulai timbul di sana. Ketika sang musafir ini ya, atau tamu ini menginap di kediaman beliau, luar biasa sekali ya. Kiai Bersisho melihat tamu ini ibadahnya luar biasa, sholatnya, wiridnya itu luar biasa. Bahkan ketika Kiai Bersisho mulai wirid habis isya ya, tentunya beliau ada istirahatnya malam ya, kalau ingin tidur, sebab harapannya nanti ketika subuh beliau sudah bisa bangun kembali dengan tubuh yang fresh dan segar. Tetapi tamu ini luar biasa. Ketika Kiai Bersisho melihat tamunya ini sepanjang malam ini tetap duduk dalam kondisi yang sama, artinya tamu ini masih dalam kondisi wirid ya, terus menerus gitu. Dan itu tidak hanya dilakukan satu malam itu saja, namun sepanjang malam ya, berhari-hari, berbulan-bulan. Dan yang membuat Kiai Bersisho resah adalah, wah, ternyata tamu saya ini lebih alim daripada saya, lebih tawadhu daripada saya. Hingga suatu saat ketika ada kesempatan, Kiai Bersisho bertanya, wahai Tuhan, bagaimana caranya agar saya bisa sealim Anda ya, sekhusyuk Anda ketika beribadah. Nah, terjadilah dialog antara Kiai Bersisho dan tamunya. Sebenarnya saya bisa seperti ini karena dahulu saya pernah melakukan dosa besar Kiai gitu, kata sang tamu. Maksudnya ya, ibadah saya yang saya lakukan ini adalah sebagai bentuk penebusan dari dosa besar yang pernah saya lakukan, bukan karena saya ini niat untuk ibadah, karena saya benar-benar merasa diri saya itu hina dan kotor, makanya saya tidak tahu caranya menebus dosa saya gitu. Lanjut pembicaraan ya, dialognya berjalan hingga akhirnya Kiai Bersisho bertanya kepada sang tamu, terus menurut Anda bagaimana saya agar bisa mencapai tataran atau tahapan ibadah seperti Anda wahai Tuhan? Maka sang tamu memberikan jawaban kepada Kiai Bersisho begini, Kiai, jika Anda ingin bisa ibadah seperti saya, maka Anda harus melakukan dosa besar dulu, setelah itu bertobat seperti saya. Oh begitu ya. Nah, akhirnya berkat keahlian orang tersebut dan Kiai Bersisho sudah terpukau dengan tamunya ya, sudah mengaguminya, maka dilaksanakanlah apa yang menjadi saran si tamu tadi atau musafir tadi. Ya, suatu malam Kiai Bersisho ya keluar dari pondok pesantrennya ya, sesuai arahan dari sang tamu tadi, maka harus mencari dosa besar. Caranya beliau datangi tempat peminum ya, tempat minum di situ. Hingga suatu saat beliau sampai di pinggiran desa tanpa diketahui orang ya, karena tengah malam, dan beliau menyamar sehingga tidak dikenali oleh banyak orang. Beliau pertama kali meneguk minuman. Kalau zaman dulu kan minumannya pakai bambu ya. Nah, di situ Kiai Bersisho yang sebelumnya belum pernah mencicipi itu ya, akhirnya beliau meneguk satu gelas bumbung itu tadi, tanpa sadar tambah 2, tambah 3, tambah, hingga akhirnya Kiai Bersisho ini mabuk berat di sana. Dan ini yang paling penting, yang menjual minuman tersebut adalah seorang wanita yang masih muda dan cantik, hingga tanpa sadar ya, karena bujuk rayu wanita tersebut, akhirnya Kiai Bersisho yang seorang tokoh yang luar biasa tawaduknya, solehnya ini ya, terjerumus menjadi hubungan badan dengan tamunya tersebut ya. Dan ketika Kiai Bersisho sadar, belum sadar sepenuhnya, tapi ingat dengan perbuatannya dan malu untuk diketahui orang lain, maka dengan kealat Kiai Bersisho ini membunuh wanita tersebut.
Dan ketika kejadian tersebut ada warga yang mengetahui sehingga ramailah situasi di sana, hingga akhirnya Kiai Barsiso dengan kondisi yang mabuk ditangkap oleh warga. Dan alangkah kagetnya ya warga ketika mengetahui bahwa itu adalah Kiai Barsiso. Mereka seakan tidak percaya, tapi itulah yang terjadi. Warga marah dan akhirnya ingin menghukum Kiai Barsiso. Kiai Barsiso diikat di pohon dan ingin dihukum mati ya, artinya digantung dan dibakar karena warga marah sekali dengan kelakuan ini. Di penghujung akhir Kiai Barsiso ditemui oleh sang musafir. Gimana Kiai, kamu sudah ya, oke. Satu lagi Kiai, jika kamu ingin lebih hebat seperti saya, melebihi saya cara beribadahnya, ada satu lagi dosa besar yang harus kamu lakukan ya, gitu maksudnya. Ini terakhir Kiai, setelah ini kamu bisa bertobat seperti saya dan ibadahmu jauh lebih kuat dari saya. Apa itu? Tanya Kiai Barsiso kepada sang musafir tadi ketika mendatanginya. Oke, sekarang Kiai sembahlah saya. Hanya itu aja. Ya, setelah itu bertobat begitu. Tanpa banyak pikir panjang, Kiai Barsiso menyembah kepada musafir tersebut. Artinya di sini menganggap tamunya ini adalah sosok yang seperti Tuhan gitu ya. Dan ketika beliau ini belum bertobat, tiba-tiba Kiai Barsiso meninggal. Nah, ini adalah sebuah kisah yang luar biasa yang sering diceritakan ya, bagaimana kisah Kiai Barsiso ini dari seorang yang taat ketika ingin mencapai taraf ilmunya lebih tinggi tidak menggunakan akal dan logikanya, hanya menuruti hawa nafsunya, ingin menjadi orang yang lebih soleh dan sebagainya. Kalau beliau menggunakan akal dan pikirannya, pasti beliau tidak akan terjerumus untuk berbuat hal yang tidak baik, melakukan dosa tadi, minum sampai berzina dan membunuh. Ya, hanya karena ingin mencapai keilmuan yang tanpa dasar logika inilah yang bisa menjerumuskan Kiai Barsiso di akhir hidupnya dengan mati yang dikatakan su'ul khotimah ya, mati dalam keadaan yang jelek atau tidak baik. Begitu pula jika Anda ingin belajar ilmu apapun, gunakan akal dan logika Anda ya. Berkat akal dan logika Anda, insya Allah Anda akan ketika belajar ini akan menjadi selamat gitu ya. Anda tidak terjerumus ke dalam hal yang bisa menyesatkan Anda, karena dengan akal dan pikiran Anda itu menjadi alat atau filter bagi Anda untuk mengerem ya apapun yang Anda lakukan nanti. Demikian, semoga ini bermanfaat buat Anda. Terima kasih sebelumnya. Jika Anda ini merasa bermanfaat dengan video ini, silahkan dibagikan ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Salam hormat saya Makhluk dari Pondok Hikmatus Musa atau dikenal dengan nama Roh Raja Wali. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.